Baik, halo semuanya. Kita jumpa lagi dengan kelas Asinkronus CAE tutorial untuk Computer Aided Engineering. Jadi hari ini kita akan belajar tentang contact and bolt. Jadi analisa lanjutan pada ANSYS, terutama di desain yang bersifat assembly. Jadi sudah bukan part. Di sini kita akan mempelajari istilah baru yang disebut dengan kontak atau interaksi pada sebuah desain. Jadi kita biasanya ada las, kemudian sambungan baut, kemudian ada juga sambungan yang lain, atau mungkin bisa ada sebuah kontak antar part, misal plat bertemu plat hanya bergesekan pun itu juga dihitung kontak. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu pengertian kontak? Yang pertama adalah kita harus tahu terlebih dahulu sebelum lebih lanjut. Kontak di ANSYS itu seperti apa? Hampir sama dengan software finite element yang lain. Jadi kontak sendiri adalah fitur yang digunakan untuk mendefinisikan interaksi antara dua atau lebih permukaan dalam sebuah simulasi finite element. Jadi tadi sudah sempat saya bahas ya, ketika ada sambungan, las-lasan, atau part yang bersentuhan, itu semua nanti akan dideskripsikan dengan nama kontak di ANSYS. Kalau part yang single tunggal biasanya tidak pakai ya, tapi di beberapa case mungkin kita juga perlu mempertimbangkan ini. Memang ada misal seperti frame mesin, itu pun kontak bisa diabaikan. Tetapi untuk beberapa struktur yang memang ada sambungan yang mau dianalisa dan disoroti secara khusus, kontak itu penting. Jadi fitur ini ada tujuannya untuk menganalisa dua komponen yang saling bersentuhan, biasanya dua yang dideskripsikan, walaupun rakitan atau assembly-nya kompleks, tetapi kita mendefinisikan dua part yang memiliki interaksi. Jadi apa saja interaksinya? Bersentuhan, menempel, bergesekan, atau terpisah selama pembebanan atau perpindahan. Contohnya tadi sudah sempat saya sebutkan, ada sambungan plat, assembly antar komponen, pengelasan, interaksi antar plat, dan sebagainya. Ada apa saja jenis-jenis kontak? Ini perlu dihafalkan dan diingat. Yang pertama ada jenis kontak bonded atau permukaan saling melekat permanen tanpa ada gerakan atau pemisahan. Misalnya apa? Ada sambungan las, kemudian atau lem, atau bahasa ilmiahnya adhesive. Kemudian yang kedua adalah frictionless. Kontak hanya menahan gaya normal, tidak ada gesekan antar permukaan. Jadi contohnya plat yang ada di bidang yang licin. Kemudian ada frictional, ini cukup banyak digunakan ya. Jadi permukaan yang bersentuhan dengan gesekan, biasanya slip terbatas sesuai dengan koefisien gesek. Misalnya logam antar logam, baja antar baja, untuk kisaran jumlahnya koefisien gesek menyesuaikan mulai dari 0,15 sampai sekitar 0,25. Contohnya tadi sudah ada, selain plat antar plat ada juga untuk gerakan roda gigi yang saling bergesekan. Kemudian ada plat yang bergerak secara rotasional terhadap poros misalnya. Kemudian ada juga no separation, permukaan tidak bisa terpisah tapi dapat bergeser secara lateral. Misalnya sambungan baut khusus yang misal ada slotnya seperti itu ya. Tidak bisa lepas tetapi bisa geser ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang terakhir rough, kontak kasar dengan gesekan yang sangat tinggi. Ini biasanya yang tekanannya sangat tinggi, jadi tidak mungkin geser, lebih menekankan beban kompresi. Plat bertemu plat atau beton bertemu dengan beton dengan pressure yang sangat tinggi. Nah, ini untuk gambarannya ada beberapa ilustrasi. Yang pertama bonded tadi 100% nempel ya, jadi nggak bisa pisah, tidak bisa geser ataupun terpenetrasi ke benda. Kemudian no separation, nggak bisa terpisah, nggak bisa penetrasi tetapi masih bisa geser. Kemudian frictionless tadi, ya ini bebas semuanya kecuali penetrasi karena bendanya solid. Kemudian rough ini, nah ini bisa terpisah
bisa selain terpisah juga mungkin bisa itu ya di ke atas dan ke bawah memberi tekanan yang sangat besar, tetapi nggak bisa geser ataupun penetrasi. Dan friksional yang paling banyak digunakan ini bisa berpisah, bisa geser atau bergesekan, tapi tidak bisa penetrasi sekali lagi karena bendanya solid. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini secara singkatnya. Ada flange yang terkunci, kemudian ada juga untuk part-part yang mungkin tersambung seperti ini, plat-plat seperti ini disambung dengan kontak, biasanya dianggap bonded atau friction juga boleh tergantung kondisinya. Jadi bukan hal yang saklek gitu ya dalam bahasa Jawanya, tetapi bisa fleksibel. Nanti dilihat hasilnya dan dibandingkan dengan kenyataan. Ini contohnya flange juga seperti itu, ada screw. Oke, kita lanjut. Kemudian bolt tension. Jadi bolt tension sendiri ini adalah salah satu kondisi di mana kita menyambung dua part dengan baut. Nah, di sini ada gaya yang dimiliki, gaya tarik yang dimiliki oleh baut itu sendiri. Besarnya adalah tergantung materialnya ya. Ini misalnya ada salah satu baut dengan beban pretensionnya 5 kN atau 5000 Newton. Jadi akan menghasilkan gaya pencekaman yang sama, yaitu 5000 Newton. Jadi ketika sambungan ini diberi beban sampai 4000 Newton masih aman. Tetapi kalau diberi beban lebih, misalnya 6000, 7000, kemungkinan akan terjadi failure. Jadi seperti itu ya untuk mensimulasikan kondisi nyata sambungan baut. Jadi dengan pemberian kondisi ini, dengan tergantung materialnya ya, jadi setiap baut memiliki pretension yang berbeda. Kita bisa memperkirakan kekuatan sambungan itu dan juga bagaimana sih desainnya, apakah aman atau tidak, nanti juga bisa kita lihat. Langsung saja kita akan masuk ke case tadi. Jadi kita memiliki dua plat structural steel yang paling gampang digunakan. Jadi baik platnya atau bautnya dibuat dari baja ya. Kemudian dalam simulasi ini dihubungkan melalui sebuah lubang. Ada pretension 7000 Newton dan juga untuk platnya nanti ujungnya akan di fix support, ujung lainnya akan diberi gaya 1000 Newton. Kemudian kontak antar plat nanti ini menggunakan friction. Saya soroti dengan laser ya di sini. Karena platnya menempel jadi ada gaya geseknya. Kemudian evaluasi distribusi tegangan kita cari nanti, kemudian deformasi serta efektivitas gaya pretension dalam menjaga kestabilan sambungan tanpa terjadi slip atau pemisahan. Jadi nanti akan ada overstress atau tidak, kita cek ke desainnya. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan. Kita akan masuk di software SolidWorks-nya. Sudah saya gambar, nanti untuk filenya bisa diakses. Jadi seperti ini, ada dua plat dihubungkan dengan baut. Bautnya saya ambil dari library, jadi sudah standar internasional. Langsung saja kita buka plugin Workbench ya. Caranya ini kita hubungkan desain kita. Setelah muncul, nah desainnya sudah aman. Berapa case ini mungkin saya hapus saja untuk parameter key-nya. Kemudian kita masukkan static structural ya. Kita sambungkan untuk desainnya ke static structural yang baru. Oke, kita langsung saja kita buka untuk mechanical ya, ANSYS mechanical. Modelingnya seperti apa, nanti kita akan menggali satu persatu untuk mendefinisikan sambungannya ini seperti apa. Ada banyak referensi untuk mempelajari ini, baik di buku-buku ataupun video yang tersedia di YouTube. Tapi kita kembali lagi ya, melihat case yang nyata sebisa mungkin untuk analisanya didekatkan dengan kondisi yang nyata. Oke, kita tunggu sebentar.
Ya, karena filenya assembly jadi kita harus sedikit menunggu untuk proses loading filenya ya, karena cukup berat. Jadi kalau laptopnya spek tinggi ya aman, tidak akan ada masalah khusus. Dan juga RAM-nya kalau bisa diusahakan besar. Oke, masih loading. Saya tadi terburu mengeklik. Oke, kita lanjutkan. Untuk geometrinya ini sudah ada ya, untuk konektor plate 1, 2. Materialnya kita gunakan semuanya, kita gunakan structural steel, baik plat ataupun skrunya berbahan steel. Kemudian nah ini sekarang bagian yang paling penting, kita mengecek untuk setiap kontak yang ada. Jadi secara default ANSYS ini sudah membuat sambungan bonded. Jadi apa bonded? Tersambung sempurna, tapi kita harus menyesuaikan kondisi yang ada. Jika saya klik, nah ini otomatis akan muncul bonded. Baik, langsung saja kita gali satu persatu. Yang pertama ada baut dan lubangnya. Nah, di sini kita gunakan frictional karena ada gesekan. Koefisiennya diisi 0,2. Kemudian kontak region tuh. Nah, ini untuk nutnya dengan plat yang ada di bawah kita biarkan bonded saja, karena dengan asumsi nut terkunci. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini plat atas dan plat bawah yang menempel. Karena ini platnya sama-sama baja ya, atau structural steel, besi baja, jadi kita kasih frictional. Nah, frictional dan koefisien geseknya tadi berapa? 0,2. Selanjutnya sama, ini masih bonded. Untuk nut dan juga plat bagian bawah di sini ada. Ini untuk skru dan lubang kita gunakan frictional karena ini ya ada gesekan antara lubang baut dan skrunya. Frictional nilainya 0,2. Ini bisa juga diparametrik ya kalau mau melihat koefisien gesek yang berbeda-beda. Nah, untuk ini kembali lagi ini sama ya, berarti skru dengan ini ada gesekannya. Kita gunakan frictional lagi, masih sama 0,2. Oke. Kemudian selanjutnya ada skru dan juga nut. Ini juga bisa dibuat frictional karena nutnya itu ya ada gesekan dengan bautnya tadi. Oke, sama 0,2. Kemudian kita lanjutkan untuk ini udah kita anggap di masih sama ya. Oh ya, frictional. Nah, yang terakhir adalah plat atas dan ini juga frictional. Koefisien geseknya 0,2. Oke, berarti yang kita biarkan mengunci yang bawah ini. Sebenarnya untuk beberapa case ada mungkin dari beberapa referensi yang mengatakan bahwa semisal kepala baut dan juga bodi itu dibuat bonded ya seperti ini, asumsinya terkunci kencang, tapi kita di sini kita beri gesekan saja. Kali kalau memang disambung las ya langsung dikunci saja dengan bonded. Oke, kita lanjut. Untuk kontak sudah beres. Sekarang untuk meshnya mungkin bisa kita generate terlebih dahulu. Untuk metodenya, untuk platnya saya ganti ya di sini. Kita gunakan metode, kita pilih 2 solid ini, kita beri metode meshingnya menggunakan hex dominan saja. Coba kita generate. Oh, yang bawah tadi juga perlu kita buat metode. Ini yang bawah ya.
Ini untuk meshing sebenarnya fleksibel, tidak harus menggunakan ini, tetapi saya suka hex dominan karena biasanya untuk benda yang assembly ini hasilnya bagus dan bisa cepat konvergen. Tapi sekali lagi bisa di trial, dicoba sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita beri boundary condition untuk fix support seperti biasa di belakang. Kita taruh sini saja. Oke, sudah. Kemudian, nah ini salah satu bagian yang penting juga adalah bolt pretension. Nah, tadi yang sudah dijelaskan di slide, kita gunakan bolt pretension. Kita bisa pilih ini, kita sembunyikan. Pilih, sembunyikan dulu. Biar bisa dipilih untuk silindernya yang ada di sini. Oke, kita pilih ini. Kita pilih dua-duanya. Ada berapa? Pretensionnya sekitar 7000 Newton. Kita apply, berarti ada dua gaya ini, pretension 2 baut. Kalau masih tanda tanya seperti ini, sebenarnya kita perlu memisahnya. Kita hapus terlebih dahulu saja, kita deskripsikan satu-satu. Pertama ini dulu, 7000 Newton. Kemudian yang kedua juga sama. Kita buat bolt pretension dulu ya. Untuk nilainya 7000. Oke, sudah terpilih. Berarti sudah ada. Sekarang kita munculkan semua bodinya lagi. Kita beri gaya yang terakhir. Ini nanti kita beri seperti biasa, kita gunakan komponen gayanya searah X 100 Newton. Oke, sudah kita apply, dan terakhir outputnya seperti biasa kita gunakan total deformation, kemudian stress, maksimum equivalent. Kita running dulu untuk yang ini. Sambil menunggu kita pantau nanti hasilnya apakah sudah bagus apa belum. Kita juga nanti bisa menambahkan safety factor jika diperlukan. Jadi untuk supaya hasilnya lebih akurat juga bisa ditambahkan menu konvergen ya. Tapi saya skip di sini karena nanti runningnya akan sangat lama dan menghabiskan waktu. Untuk CAE sendiri aplikasinya sangat luas. Untuk mechanical engineering atau manufaktur biasanya kita fokus pada statik struktural. Jadi agak panjang ya, memang lama karena filenya adalah file assembly. Jadi cukup banyak, terutama kalau ada kontaknya. Kalau bonded lebih cepat karena kita memiliki banyak kondisi friksional ya, jadinya perlu diperhatikan. Ini sambungannya ternyata cukup kuat ya. Total deformationnya sangat kecil. Equivalent stressnya juga seperti ini. Kita cek untuk safety faktornya apakah sudah masuk apa belum. Kita evaluasi. Limitnya nih ya, tensile yield per material. Ya, untuk safety faktornya mungkin di sini
nampak cukup kecil ya. Karena ini di sini rentan, tetapi kurang lebih sudah secara umum average-nya 2,8, jadi masih bisa dibilang ya sambungan ini bisa bertahan dengan baik asal tidak ada pembebanan yang ekstrim. Jadi hanya ada di beberapa titik-titik kecil. Memang kebanyakan yang disoroti ini, tetapi untuk case yang baut ini biasanya memang terjadi tegangan yang sangat besar. Jadi untuk secara umum rata-ratanya sudah bagus dan memang ada tegangan. Jadi ya selamat mempelajari. Nanti untuk desain-desain yang kompleks mungkin bisa dicoba sendiri, terutama yang komputernya spesifikasi tinggi. Bisa dicoba untuk beberapa kerangka atau mungkin sambungan flange dan yang lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut di video berikutnya. Jika ada kesempatan bisa request apapun itu. Drop saja di kolom komentar atau bisa kontak saya via PM. Terima kasih. Salam engineering dan salam manufaktur.